Pemirsa apa kabar? Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 30 Juli. Kebakaran terjadi di sebuah gedung apartemen sewaan di Kabupaten Changhua pada pagi hari ini. Berhubung lantai dasarnya adalah sebuah toko motor listrik dan dipenuhi tumpukan barang, api menjalar dengan cepat, bahkan ada bunyi ledakan yang terdengar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan 6 orang, namun 3 diantaranya meninggal akibat luka parah. Api berkobar dan asap tebal terus mengepul dari dalam gedung. Penghuni berlarian keluar. Petugas damkar segera menyemprotkan air untuk menurunkan suhu, kemudian melakukan pencarian di setiap lantai dan menyelamatkan 4 pria dan 2 wanita yang terperangkap di dalam. Namun saat ditemukan, 3 diantaranya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka parah. Kebakaran terjadi pada tanggal 30 sekitar pukul 6 pagi. Apartemen tingkat 3 yang dibagi menjadi 10 kamar ini awalnya adalah 2 gedung yang dijadikan satu. Sedangkan lantai dasar adalah toko motor listrik dan gudang yang terbuat dari seng. Baterai dalam jumlah besar dan tumpukan barang membuat api berkobar cepat. Adapun penyebab kebakaran masih perlu diselidiki lebih lanjut. Sebuah kapal ikan Ilan dan ke-8 awak kapal yang diduga menyusup ke zona perairan Jepang untuk menangkap ikan pada tanggal 28 sore telah ditahan dan dibawa ke Pulau Ishigaki untuk diselidiki. Asosiasi Nelayan Suau menyatakan bahwa semua kru kapal saat ini aman. Terkait apakah mereka hanya lewat atau menangkap ikan, semua ini akan diklarifikasi setelah kapten kapal kembali ke Taiwan. Kapal ikan Fusheng yang terdaftar di Ilan diduga menerobos perairan Jepang pada tanggal 28 sore. Total 8 orang termasuk kapten ditahan dan dibawa ke Pulau Ishigaki untuk diperiksa. Asosiasi Nelayan Suau telah melakukan negosiasi dengan pihak Jepang melalui jalur independen dan mengetahui ke-8 kru berada dalam kondisi selamat. Lokasi yang dilaporkan memang berada di perairan Jepang, namun perlu diperjelas apakah melewati saja atau melakukan penangkapan ikan. Ditjen Perikanan atau FA mengatakan kru dan kapal dapat dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar 1,5 juta yen sesuai peraturan Jepang. Ini merupakan kali keduanya dalam bulan Juli kapal ikan Taiwan ditahan oleh Jepang karena melewati perbatasan. Sebelumnya pada tanggal 5 juga terdapat kapal ikan yang terdaftar di Chilong ditahan Jepang di timur laut Pulau Pengcha. Asosiasi nelayan membenarkan bahwa pemilik kapal telah mengirimkan uang jaminan ke Jepang. Kru dan kapal diperkirakan bisa pulang usai menjalani prosedur terkait pada hari ini tanggal 30. Akhir-akhir ini ada sejumlah selebriti medsos yang memposting artikel untuk memujuk kalangan muda ke luar negeri sebagai donatur sperma dan sel telur dengan imbalan tinggi. Namun hal ini secara tidak sengaja mungkin malah akan melanggar hukum setempat. Sedangkan pelaku usaha hewan yang terlibat secara ilegal sebagai pihak perantara untuk mendapatkan keuntungan akan dijatuhi pidana maksimal 2 tahun masa penjara. Baru-baru ini, banyak selebriti medsos memposting ajakan untuk mendonor sperma atau sel telur ke luar negeri. Mereka mengatakan bahwa selain dapat berwisata ke luar negeri secara gratis, donatur juga mendapatkan imbalan uang nutrisi yang tinggi sehingga menarik banyak anak muda yang ingin bekerja di musim panas. 可能会想说了解一下，但还是会评估啦，还是会评估状况。 Dokter mengatakan mendonor sel telur bagi wanita tidak semudah mendonor darah karena mungkin akan menimbulkan sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS yang dapat menyebabkan asites dan kesulitan bernafas yang mungkin membahayakan hidup jika tidak ditangani dengan baik. 严重的卵巢过度反应症候群，那这种甚至需要住院啦、抽血啦，而且有可能会危及你的生命。如果说你是处理得不好的话， Ditjen Kesehatan Nasional atau HPA juga mengingatkan risiko donasi sperma dan sel telur di luar negeri sangat tinggi. Tiongkok melarang donasi sel telur dalam bentuk apapun, sedangkan Amerika Serikat melarang aktivitas medis bagi pemegang visa turis. Jika terlibat mencari keuntungan dengan menjadi perantara ilegal di Taiwan, akan dikenakan denda paling tinggi $1 juta Taiwan. Menurut UU Reproduksi Buatan Taiwan, batasan usia donor sperma dan sel telur adalah pria berusia 20 hingga 50 tahun, wanita berusia 20 hingga 40 tahun, dan harus menjalani pemeriksaan serta evaluasi lembaga reproduksi buatan. Meskipun hal ini bukanlah tindakan komersial, donatur dapat menerima kompensasi uang nutrisi, di mana donatur sperma maksimum dapat menerima $8.000 Taiwan, sedangkan donatur sel telur maksimum dapat menerima $99.000 Taiwan. Masyarakat yang ingin melakukan donor sperma atau sel telur diimbau untuk berkonsultasi dengan dokter guna memahami risiko yang ada. Dampak Taifun Gaimi dirasakan di seluruh Taiwan. Walau tidak dilanda banjir, ekologi sungai di Kabupaten Taitung mengalami perubahan drastis.
Sungai Taiping menjadi kering kerontang pasca taifun, menyebabkan sejumlah ikan kehilangan tempat berlindung dan akhirnya tewas karena kekurangan oksigen. Sungai Taiping di kota Taitung tiba-tiba mengering pasca taifun. Bangkai ikan berserakan dalam jumlah besar dan mati di dasar sungai yang telah mengering. Unit Konservasi Sumber Daya Air Kabupaten Taitung menyatakan ketinggian bantaran sungai ini sangat besar. Air langsung mengalir ke laut setelah hujan lebat. Selain itu, cadangan air di kanal Peinan pasca taifun juga telah kosong, yang akhirnya menyebabkan sungai Taiping mengering. Unit Konservasi Sumber Daya Air menyatakan pasokan air akan dikirim ke kanal Peinan dalam 2 hari ke depan. Tanggul tanah juga akan diperbaiki, sehingga sungai Taiping akan mengalir lagi dan masalah irigasi akan tertangani. Setelah Taifun Gaimi memasuki daratan Tiongkok dari arah tenggara, Provinsi Hunan dilanda bencana parah. Bukan cuma longsor yang menewaskan lebih dari 10 korban jiwa saja, namun juga menyebabkan tanggul sungai setempat roboh. Sementara itu, India juga diterpa hujan lebat pada akhir pekan lalu, mengakibatkan lantai bawah tanah sebuah pusat bimbingan belajar di sebuah perpustakaan tergenang air dan beberapa murid yang terjebak di dalamnya tenggelam dan meninggal dunia. Jejak erosi tanah terlihat jelas dan bangunan di bawahnya sudah rusak parah. Meski Taifun Gaimi melemah menjadi badai tropis saat memasuki Tiongkok, curah hujan yang di bawahnya telah menimbulkan banjir bandang di wilayah Tiongkok Selatan dan Tengah. Hujan deras beruntun di Provinsi Hunan pada tanggal 28 mengakibatkan tanah longsor di daerah pegunungan Hengyang menimpa sebuah penginapan dan mengubur puluhan orang di dalamnya. 截至到今天下午呢，已经搜救出了18人，其中12人遇难，6人受伤。 Pada tanggal 28 malam, jumlah korban tewas bertambah menjadi 15 orang dan total 21 orang berhasil dievakuasi. Kabar bencana bermunculan di Hunan, selain genangan air di jalanan, juga ada warga yang terjatuh ke sungai dan berada dalam kondisi kritis. Di sisi lain, terjadi insiden siswa tenggelam dalam perpustakaan di New Delhi. Hujan deras tanggal 27 menimbulkan banjir dan air mengalir ke perpustakaan bawah tanah. Saat itu terdapat 20 siswa di dalam perpustakaan yang tidak sempat melarikan diri karena air datang dengan cepat dan menimbulkan insiden siswa tenggelam. जो उसमें चल रही थी और बच्चे उसमें से पहले से निकल चुके थे और हमने जो निकाले वो 3 बच्चे निकाले, 2 लड़कियां थी और एक. Pemerintah India dikritik atas lambatnya respons terhadap bencana. Selain itu, jumlah korban tewas yang diumumkan Departemen Pemadam Kebakaran tidak sesuai dengan pernyataan tim penyelamat menimbulkan ketidakpuasan publik. Sehingga pada tanggal 28, ribuan orang berkumpul di pusat pembelajaran dan kereta bawah tanah untuk protes dan menuntut keadilan bagi almarhum. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.